Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelty Juliana Sahera, NIM S1S122023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang linked list. Nah, pada materi ini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu introduction, kemudian various type of linked list. Nah, di mana jenis-jenis daftar terurut. Nah, di mana jenis-jenis linked list itu ada 3, yaitu single linked list, kemudian circular list, linked list, dan double linked list. Kemudian the positional list atau daftar posisi, kemudian sorting a position list, kemudian case study, maintaining access frequencies, kemudian link based versus array based sequence. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, introduction. Nah, di mana di sini ada array versus linked list. Nah, yang pertama yaitu array based sequence atau urutan berbasis array. Nah, di sini array memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Kemudian ada beberapa keterbatasan urutan berbasis array. Yang pertama, panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpannya. Kemudian batas operasi yang diamortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Kemudian penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Nah, selanjutnya yaitu linked list adalah alternatif terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan ini. Hal ini tergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Kemudian setiap node menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear. Nah, daftar tertaut memiliki linked list memiliki batasan. Yang pertama yaitu elemen linked list tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik. Kemudian kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-20 simpul dalam daftar. Nah, yang pertama kita masuk ke jenis-jenis linked list. Yang pertama ada single linked list. Nah, di mana single linked list ini adalah daftar tertaut tunggal dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Kemudian setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Kemudian node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai head dan ekor daftar masing-masing. Kemudian dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node, kita dapat mencapai bagian ekor dari daftar melintasi daftar tertaut. Nah, kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai simpul yang memiliki node sebagai simpul berikutnya, referensi. Karena referensi selanjutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai link atau penunjuk ke node lain. Proses melintasi daftar disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Nah, minimal instance daftar tertaut
harus menyimpan yang pertama itu referensi ke bagian atas daftar. Nah, tanpa referensi eksplisit ke kepala tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi note tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya. Kemudian referensi eksplisit ke simpul ekor tidak wajib, namun lebih disukai untuk dicegah melintasi sisa daftar. Kemudian jumlah total note yang termasuk dalam daftar ukuran tidak wajib untuk menghindari melintasi daftar untuk menghitung. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan elemen di kepala linked list. Memasukkan elemen di head linked list. Nah, yang pertama yaitu properti penting dari linked list adalah tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Nah, saat menggunakan daftar tertaut tunggal atau linked list, single linked list, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Nah, langkah-langkah untuk menyisipkan elemen yang pertama yaitu kita membuat simpul baru, kemudian atur elemennya ke elemen baru, atur tautan berikutnya untuk merujuk ke head. Saat ini atur head daftar agar menunjuk ke note baru. Kemudian memasukkan elemen di tile of a single linked list. Kita memasukkan elemen di ekor daftar tertaut tunggal. Nah, yang pertama yaitu kita buat simpul baru, kemudian kita tetapkan referensi berikutnya ke tidak ada, atur referensi ekor berikutnya ke arahkan ke simpul baru. Ini kemudian perbarui referensi ekor ke node baru ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk menghapus elemen dari daftar single linked list. Yang pertama yaitu kita menghapus elemen dari kepala daftar tertaut tunggal pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di kepala. Kemudian sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar tertaut tunggal. Bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses node sebelum node terakhir agar untuk menghapus node terakhir. Kemudian kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Nah, satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah memulai dari awal daftar dan mencari seluruh daftar. Kemudian urutan operasi link hopping seperti itu bisa memakan waktu lama. Nah, operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tertaut. Nah, di sini kita implementasi stack dengan menggunakan single linked list. Nah, seperti ini. Nah, implementasi stack ini mempertahankan 2 variabel. Nah, yang pertama itu yaitu head, referensi ke node di kepala daftar, kemudian size untuk melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan. Nah, tumpukan menggunakan kelas non-public node untuk mewakili setiap node yang didorong untuk atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari tumpukan. Kemudian objek node menyimpan 2 variabel. Yang pertama elemen untuk menyimpan data dan next referensi ke node berikutnya. Nah, ini adalah contoh kode dari implementasi stack dengan single linked list. Nah, di sini kita coba buat programnya. Nah,
di sini pertama kita buat plus dan buat kemudian get ini
return self that means this return self server and dev so if self dot is empty if self is empty kurung rise empty dalam kurung step stage
linked sebelum kurung ini 15 hingga 17 0 Nah, seperti inilah contoh kode penerapan stack dengan single linked list. Nah, di sini kita akan coba jalankan hasilnya. Maka hasilnya itu akan jadi seperti ini. Stack lengthnya itu 6, kemudian stacknya itu ada 2, 0, 17, 3, 15, 10, popnya 2, kemudian pop 0, kemudian stack lengthnya 4, stack S-nya itu 17, 3, 15, dan 10. Nah, selanjutnya materi selanjutnya adalah analisis of linked stack operation atau analisis operasi linked stack. Nah, di sini semua metode selesai dalam waktu konstan kasus terburuk. Kemudian analisis diamortisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Kemudian penggunaan ruang adalah n dengan n adalah jumlah elemen saat ini ditumpukan. Misalnya ini adalah operator linked stack, ada s.push, kemudian s.pop, s.top, len, dan s.isEmpty. Nah, kemudian selanjutnya adalah penerapan antrian dengan single linked list. Nah, di sini hal ini memastikan waktu 1
kasus terburuk untuk semua operasi. Kemudian implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan, head, tail, dan size untuk menghindari melintasi. Kemudian elemen ditambahkan di encode ke akhir daftar dan dihapus decode dari depan daftar. Kemudian perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuran tail referensi selama enqueue node terbaru selalu menjadi node tersebut ekor baru. Jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Nah, penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Nah, ini adalah contoh implementasi penerapan antrian dengan single linked list. Nah, kita coba kan programnya. Nah, di sini kita membuat kelas Nah, kemudian selanjutnya kita buat kelas linked kemudian slot kemudian init di sini file kemudian define size itu, kemudian
first dalam kurung solve if solve is empty, problem solve had dot element, kemudian solve Nah, inilah contoh implementasi kode dari menerapkan antrian dengan single linked list seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, maka hasilnya itu seperti ini, dimana queue-nya itu 5, kemudian queue-nya itu ada 5, 7, 1, antriannya itu ada 5, 7, 1, 9, 3, kemudian remove 5, kita menghapus 5 dan 7, kemudian panjang antriannya itu menjadi 3, kemudian antriannya itu berkurang menjadi 3, yaitu 1, 9, dan 3. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis linked list yang kedua, yaitu circularly linked list. Nah, di mana konsep melingkar array diimplementasikan menggunakan aritmetika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Kemudian dalam daftar tertaut melingkar atau circularly linked list, bagian ekor dan daftar menggunakan miliknya referensi berikutnya untuk menunjukkan kembali ke bagian atas daftar. Kemudian daftar tertaut secara melingkar memberikan gambaran yang lebih umum model daripada daftar tertaut standar untuk kumpulan data itu bersifat siklik, yaitu tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Kemudian tautan melingkar harus memelihara referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar terkini. Nah,
Ini adalah penerapan antrian atau queue dengan circularly linked list, di mana implementasi hanya mempertahankan dua variabel, yaitu time dan size. Kemudian referensi ekor berikutnya ditautkan ke kepala. Kemudian kelas circularly queue mendukung metode putar tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkannya di bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Nah, di sini ini adalah contoh implementasi dari antrian dengan circularly linked list. Kita coba implementasikan di sini. Kita hapus saja. Kemudian di sini kita akan buat kelas circular circularly kemudian class node di sini kita saja di sini then the first empty right empty is empty sama dengan dot next. Kemudian
Kemudian inilah contoh implementasi dari penerapan antrian dengan circularly linked list. Nah, seperti ini contoh kodenya. Kemudian kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini. Panjang antriannya itu 5, kemudian antriannya itu ada 5, 7, 1, 9, dan 3. Kemudian kita menghapus 5 dan 7 sehingga menjadi panjang antriannya itu menjadi 3 dan antriannya itu 9, 3, dan 1. Nah, materi selanjutnya yaitu double linked list atau daftar tertaut ganda. Nah, dalam daftar tertaut ganda, tertaut tunggal, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tetapi sifatnya yang tepat setelahnya. Nah, keterbatasan daftar tertaut ganda sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Kemudian secara umum kita tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarang pada posisi dalam menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Nah, ini adalah implementasi dasar dari daftar tertaut ganda. Nah, di mana di sini ada kelas double linked bus, kemudian kelas node slot, di mana di sini adalah deklarasi kelas dasar. Kemudian ini merupakan deklarasi kelas dasar, kemudian referensi prep dan next. Nah, kemudian ini adalah melakukan penyisipan dan penghapusan node sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Nah, menerapkan the queue dengan double linked list. Nah, menerapkan implementasi the queue antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai operasi dalam waktu 1 yang diamortisasi karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Kemudian dengan penerapan berdasarkan daftar tertaut ganda, kita dapat mencapai semuanya operasi the queue dalam waktu 01 kasus
terburuk. Nah, ini merupakan contoh implementasi dari the queue dengan double linked list. Di sini kita mempunyai kelas linked the queue, kemudian linked list. Kemudian ada fungsi the first, kemudian fungsi last, insert, delete, kemudian delete last, self is empty, dan string. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu position list. Tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan, antrian, dan antrian berujung ganda yang hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Nah, kita perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima A. Melayani bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket. Nah, hal ini memotivasi penggunaan ADT yang lebih umum yang memberikan penggunaan cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Nah, dalam urutan berbasis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Nah, di sini ada contoh lain. Pengolah kata. Nah, dokumen dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolahan kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau masukkan karakter baru tepat setelah kursor. Nah, lebih lanjut, kita mungkin dapat merujuk pada posisi inheren dalam dokumen seperti bagian awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Nah, daftar posisi list. Nah, di sini memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen, kemudian juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Kemudian posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali jika dihapus oleh mengeluarkan perintah eksplisit. Contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut. P.element mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Nah, posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan mengembalikan nilai balik dari metode lainnya. Nah, ada posisi daftar posisi L mendukung metode pengakses berikut. Yang pertama yaitu L first. Nah, yang pertama yaitu L first mengembalikan posisi elemen pertama L atau tidak ada jika L kosong. Kemudian L last
mengembalikan posisi elemen terakhir L atau non jika L kosong. L before P mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah yang pertama posisi. Kemudian L after P mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau non jika P adalah posisi terakhir. Kemudian L is empty mengembalikan true jika daftar L tidak berisi elemen apapun. Kemudian len mengembalikan jumlah elemen dalam daftar, dan iter L mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Nah, selanjutnya L.add first menyisipkan elemen baru E di depan L mengembalikan posisi elemen baru elemen. Kemudian L add last menyisipkan elemen baru E di belakang L mengembalikan posisi elemen baru elemen. Kemudian L add before sisipkan elemen baru E tepat sebelum posisi L after menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi P di L mengembalikan posisi elemen baru. Kemudian L replace menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E mengembalikan elemen sebelumnya pada posisi P. Kemudian L delete hapus dan kembalikan elemen pada posisi P di L sehingga posisinya menjadi tidak valid. Nah, beberapa pengamatan di sini. Implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Nah, di sini adalah contoh dari implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Nah, di sini posisi setiap metode daftar posisi ADT berjalan dalam waktu 01. Kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar tertaut ganda. Kemudian di sini kita mengandalkan kelas double linked base untuk representasi tingkat rendah. Kemudian menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kemudian kita mendefinisikan kelas posisi yang disarankan di dalam kelas daftar posisi. Nah, berbagai metode positional list mungkin akhirnya membuat instance posisi berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu, kita mendefinisikan EQ dan NM metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan Q. Nah, di sini ada contoh studi kasus mempertahankan frekuensi akses. Nah, di sini kita menggunakan positional list sebagai dasar struktur data. Kemudian setiap elemen positional list adalah turunan dari kelas item memiliki dua elemen value count. Menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan mencetak favorit teratas. Utilitas non-public untuk mencari item dan perbarui datanya. Kemudian metode top K mengembalikan daftar yang diurutkan. Setiap kali item diakses, hitungannya dihitung bertambah dan posisi dalam daftar diperbarui dengan menggunakan metode move up.
Nah, selanjutnya itu ada menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Nah, dalam implementasi sebelumnya, metode akses E dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya jika E adalah elemen terpopuler KK dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan OK waktu. Kemudian lokalitas referensi. Sekali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Kemudian heuristik pindah ke depan. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu urutan linked based versus array based sequence. Nah, di sini keuntungan urutan berbasis array yaitu array menyediakan akses 0, 1 kali ke dalam berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya, daftar tertaut menyediakan waktu OK untuk mengakses elemen KK atau waktu ONK jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Kemudian operasi dengan batas asimtotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dengan lebih efisien. Struktur berbasis array versus struktur tertaut. Nah, representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut. Nah, kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen. Dengan daftar tertaut, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi keynote. Keuntungan urutan berbasis atau linked based sequence. Nah, yang pertama, struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis penting untuk sistem waktu nyata. Kemudian struktur berbasis tautan mendukung penyisipan dan penghapusan waktu 0, 1 pada posisi sewenang-wenang. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya, metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan ON kurang K tambah 10 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Nah, itulah penjelasan materi tentang linked list. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.